Halo guys, gimana kabar kalian? Balik lagi bareng gue Brian Solid dan kayaknya agak kurang nyaman kalau kita kayak gini sepanjang video. Kita balik aja ke tempat biasa. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin soal kegiatan-kegiatan bermanfaat apa aja yang bisa kalian lakuin selama kalian di rumah. Nah, buat kalian yang bosen atau misalnya udah nggak tahu lagi mau ngapain di rumah, video ini mungkin cocok buat kalian. Kegiatannya mungkin sederhana-sederhana aja sih, tapi semoga bisa membantu kalian buat bangun kebiasaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, jadi waktunya tidak sia-sia. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh soal topiknya, gue mau bahas sedikit soal apa sih produktif itu. Jadi gue pernah baca buku, gue lupa sih judulnya apa, tapi bukunya covernya warna merah gitu. Di buku itu dijelasin kalau misalkan produktivitas bukan sekedar soal berapa pekerjaan yang kita udah selesai dalam satu hari misalkan, tapi juga berhubungan dengan waktu. Contoh simpelnya kayak gini, bayangin kalian kerja di kantoran, terus kalian dalam satu hari kerja bisa selesaiin 10 pekerjaan dan kalian berpikir, gue udah produktif banget nih. Tapi ternyata ada rekan kerja kalian yang bekerja di tim yang sama juga, bisa selesaiin 8 pekerjaan dalam waktu 3 jam. Siapa lebih produktif? Kalian tahu jawabannya pasti kan? Oke, kegiatan pertama yang bermanfaat yang bisa kalian lakuin di rumah adalah bangun kebiasaan baca buku. Jadi memang tahun ini gue punya target sih, setiap bulan selesaiin 1 buku. Jadi gimana pun caranya, mau baca berapa banyak per harinya, tapi yang penting 1 bulan 1 buku. Angkanya nggak muluk-muluk, gue coba bikin 1 aja setiap bulan gue bisa selesaiin. Mungkin di akhir tahun nanti bisa 12 buku, yang menurut gue udah lumayan banget. Nah, jadi gue bangun kebiasaan ini dengan angka yang cuma 1 buku, dan gue rasa harusnya bisa sih 1 bulan 1 buku. Dan so far masih on track sih, masih baca terus. Nah, anehnya sejak pandemi ini, sejak program di rumah aja, gue justru malah nambah baca bukunya. Jadi gue sehari baca 2 buku, bacanya waktu pagi, waktu jemur, ya biar dapat sehat, dapat ilmu juga sih. Terus juga waktu malam sebelum tidur. Durasi bacanya biasanya kurang lebih 30-45 menit sekali baca. Mungkin bisa dibilang gue juga ada termasuk sebagai orang yang mulai nagih baca buku, karena gue ternyata juga enjoy baca buku. Buku yang gue baca juga beda-beda sih, mulai dari self-development, bisnis, marketing, terus juga rohani. Nah, gue tahu mungkin buat beberapa orang atau bahkan banyak orang, baca buku adalah sesuatu yang boring banget, yang kalau bisa nggak usah deh. Nah, tips dari gue adalah kalian mesti benar-benar cari buku yang kalian suka banget topiknya. Gue dulu pernah coba baca buku fiction, tapi akhirnya gue ngantuk banget karena gue ternyata bukan tipe yang suka baca buku fiksi. Gue sadari itu. Mumpung masih di rumah aja, kalian bisa belajar buat bangun habit ini, habit buat baca buku. Punya kebiasaan baca buku tuh bagus banget guys. Mungkin targetnya nggak usah muluk-muluk sih, kayak sehari mungkin 5 atau 10 halaman aja. Jangan kasih target yang gede-gede kayak 1 minggu 1 buku. Nanti kalau misalkan kalian udah konsisten bacanya, baru kalian bisa tambahin lagi targetnya. Next adalah belajar sesuatu yang baru. Nah, mumpung lagi ada waktu di rumah, kalian bisa belajar sesuatu yang baru nih. Misalnya belajar bahasa baru, atau misalnya belajar masak, atau mungkin bahkan belajar bikin konten kayak YouTube kayak gini, atau mungkin Instagram, atau sosial media yang lainnya. Kenapa gue saranin ini? Karena gue yakin kalau misalnya semua udah kembali normal, kita udah bekerja seperti biasa lagi, pasti akan jauh lebih sulit buat belajar suatu hal yang baru, karena punya waktu yang lebih terbatas. Channel ini juga waktu hari biasa nggak keurus sih, karena gue juga sambil kuliah dan sambil kerja. Jadi channel ini kayak agak terbengkalai gitulah waktu sebelum pandemi ini, mungkin agak lebih jarang upload videonya. Gue pernah denger quote kalau misalnya investasi yang paling baik itu, investasi yang paling bagus itu adalah diri kita sendiri. Karena self investment pasti akan selalu bermanfaat buat hidup kita. Dan sekedar info, gue juga lagi belajar bahasa Mandarin sih, lagi didalemin lagi dari nonton-nonton di YouTube aja. Next, ini adalah waktu yang tepat buat kita sama-sama benerin lagi pola hidup kita. Bagi beberapa orang mungkin pandemi ini membuat mereka kewalahan gimana caranya nyesuaiin pola hidup. Contoh simpelnya, pola tidur. Waktu awal-awal himbauan isolasi mandiri di rumah, gue juga rada kebablasan sih. Jadi tidurnya larut kayak jam 1 atau setengah 2 pagi atau malah pagi kali ya. Jam 1 atau setengah 2 pagi. Dan gue tahu hal itu salah karena gue mulai merasa justru itu mengurangi produktivitas gue. Karena gue ngerasa kalau gue tidurnya larut, besokannya pasti gue ngantuk-ngantuk gitu seharian. Walaupun tidurnya 8 jam. Beda kalau misalnya gue tidur di bawah jam 12, 8 jam juga, gue merasa besokannya gue lebih siap buat beraktivitas seharian gitu, lebih semangat. Nah, mungkin kalian juga lagi mau belajar buat benerin pola hidup. Bisa aja pola makan,
olahraga, atau yang lainnya. Intinya ini waktu yang paling tepat sih, karena gue yakin kalau udah balik normal lagi, pasti godaannya lebih banyak di luar sana. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen nyobain ini, nyobain itu. Jadi mumpung di rumah, kalian bisa bangun lagi pola hidup yang benar. Yang terakhir adalah Netflix. Yang ini jelas bukan kegiatan produktif ya, jadi jangan salah tangkep. Tapi ini ada kegiatan yang biasanya gue pakai sebagai reward. Jadi kalau misalnya seharian udah melakukan banyak hal, udah bekerja, biasanya malamnya menonton Netflix, why not gitu. Sebagai reward karena udah ngelakuin sesuatu, tapi buat nyantai aja sih. Nah segitu aja sih guys tips-tips dari gue, mungkin sederhana aja seperti yang gue bilang di awal, tapi gue harap bisa membantu kalian buat manfaatin waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Lakuin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kalian. Nah tips-tips ini tuh bukan yang 100% kalian harus lakuin, kalau enggak kalian gak bakal maju. Gue sama mendukung kalian buat mencari cara kalian sendiri buat belajar, karena semua orang punya caranya untuk berkembang dengan berbeda-beda. Cari yang paling kalian suka, yang kalian berminat, kalian punya interest ke sana, kalian belajar lebih dalam di sana. Oke, segitu aja guys untuk di video pertama di segmen baru, produktif bareng. Semoga kalian suka dengan segmen ini, karena kedepannya gue juga akan bikin video-video tentang produktivitas, dan semoga kalian bisa belajar banyak dan lebih produktif lagi melalui segmen ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.